Hai, selamat pagi, Traders. Perkenalkan, saya Dahna Marta, Technical Analyst BRI DS. Pagi ini saya akan mengulas komentari terupdate 14 Juni 2021. Sekomentari adalah sajian pagi menu trading dari BRI dan Reksa Sekuritas yang berisi rangkuman terupdate dari pergerakan indeks, currency, dan juga komoditi. Terdapat pula update berita dan rekomendasi saham yang menarik secara teknikal yang dapat dijadikan referensi untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi saham. Pagi ini saya akan update dari Key Index Performance. IHSG DLQ 45 ditutup melemah pada Jumat kemarin, namun dalam seminggu terakhir IHSG berhasil menguat 0,50%. Hal ini didukung oleh data-data ekonomi yang positif seperti data consumer confidence yang meningkat 2,9 poin menjadi 104,4 poin. Data penjualan retail tumbuh 15,6% secara year-on-year pada bulan April setelah kontraksi 14,6% pada bulan Februari lalu. Positifnya data-data tersebut menambah optimisme bahwa kinerja ekonomi pada kuartal kedua ini akan tumbuh positif. Investor asing terpantau kembali net buy sekitar 500 miliar rupiah pada Jumat, dan mereka masuk ke beberapa saham mover kita seperti Telkom, Bank Mandiri, BRI, dan juga Arto. Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat pada Jumat bergerak mix dan ditutup menguat tipis. Hal ini akibat minimnya katalis penggerak pasar. Market bergerak mix dan cenderung lebih tenang karena The Fed berulang kali mengatakan bahwa lonjakan inflasi ini hanya bersifat sementara. Saat ini pelaku pasar menanti pertemuan The Fed pada Kamis, yang mana The Fed akan menjelaskan lebih lanjut strategi dan arah kebijakan selanjutnya menghadapi ekonomi yang terjadi saat ini. Selanjutnya, indeks Edo melemah 0,63%, indeks VIX kembali melemah, sehingga volatilitas dan kekhawatiran juga menurun. Indeks DXY menguat merespon data inflasi di US, dan hal ini berarti dolar masih cenderung menguat terhadap 7 mata uang utama, sehingga berpotensi memberikan katalis negatif ke pergerakan mata uang utama, termasuk juga rupiah. Bursa saham ASEAN regional ini bergerak mix cenderung menguat pada perdagangan Jumat. Hang Seng dan Kospi ini kompak menguat, namun Shanghai dan Nikkei melemah. Pelemahan market Cina merespon data penjualan kendaraan yang terkontraksi 3,1% dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 8,6%. Di samping itu, para pelaku pasar Asia cenderung menanti respon The Fed akan arah kebijakan moneternya. Lalu update currency and bond yield USD ADR ini melemah setelah rilis data inflasi. Hal ini berpotensi memberikan katalis positif bagi pasar saham. Terus Sri kita dan US 10 year ini kompak menguat, selanjutnya G3 currency bergerak cenderung melemah, sehingga hal ini menyebabkan indeks dolar cenderung menguat terhadap mata uang utama dunia lainnya. Selanjutnya update hard and soft commodity, komoditas metal mayoritas menguat, nikel, copper, tin, dan juga silver ini kompak menguat, sementara gold ini melemah setelah dolar cenderung menguat. Komoditas energi batubara kembali menguat namun tipis, dan dalam seminggu terakhir batubara telah menguat 12,47%. Hal ini berpotensi memberikan sentimen positif ke pasar saham batubara. Sementara itu, CPO kembali terkontraksi akibat terganggunya supply, oil Brent dan WTI ini juga masih menguat seiring pemulihan ekonomi, sehingga hal ini berpotensi memberikan katalis positif kepada pergerakan saham emiten oil pada hari ini. Selanjutnya update dari tim equity research kami, ada Bank BRI Syariah. Berikut adalah rangkuman hasil meeting antara equity analis dan juga CFO Bridge. Pasca merger yang dilakukan pada Februari 2021 kemarin, aset total BSI tercatat 234,4 triliun rupiah per Maret 2021, sehingga BSI saat ini berada pada posisi ke-7 bank dengan aset terbesar di Indonesia dengan sekitar 15 juta basis customer untuk meningkatkan aliran pendapatan. Hingga Maret 2021, total pembiayaan dilaporkan sebanyak 159 triliun rupiah yang masih didominasi oleh segmen retail, yakni senilai 70,4%. Kedepannya, manajemen menargetkan untuk memperbesar kontribusi segmen konsumer hingga 55-60%, terutama pembiayaan berbasis rekening gaji yang mampu menghasilkan yield tinggi dengan resiko yang rendah. Selanjutnya, update COVID-19 saat ini. Sudah sebulan semenjak libur lebaran, mobilisasi masyarakat justru terpantau mengalami peningkatan. Kasus COVID-19 harian juga dilaporkan mengalami kenaikan seiring dengan masih stabilnya positivity rate. Namun masih dapat dikontrol dikarenakan program vaksinasi yang terus berjalan. Ketersediaan vaksin varian baru COVID-19 dan juga kepatuhan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan ini menjadi fokus utama dalam menunggu tercapainya herd immunity. Selanjutnya update dari INTP. INTP bukan penjualan sebanyak 0,9 juta ton semen pada Mei 2021. Ini tumbuh 9,8% secara year-on-year atau turun 29% secara month-to-month yang dikarenakan adanya libur lebaran. Pertumbuhan penjualan semen INTP ini di bawah pertumbuhan industri yang sebesar 19,7% year-on-year, sehingga market share pun tercatat mengalami penurunan menjadi 24,3%. Next, kebijakan fiskal, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang insentif berupa diskon PPNBM sebesar 100% untuk mobil hingga Agustus mendatang. Terkait hal itu, Kemenku juga akan merevisi aturan sebelumnya, yaitu PMK nomor 20/2021 yang menyebutkan diskon PPNBM akan diberikan mulai tanggal 1 Maret 2021 untuk mobil penumpang berukuran 1.500 cc dengan kandungan lokal mencapai 60% berlaku hingga Mei 2021.
Periode selanjutnya, Juni sampai Agustus 2021, diskon PPNBM akan diberikan sebesar 50%. Sementara Oktober sampai Desember 2021, diskon PPNBM akan diberikan sebesar 25%. Untuk detailnya, trader bisa download supplementary di official Telegram kami, dan linknya ada di caption di bawah ini ya. Selanjutnya, update trading ideas pada hari ini. ISG secara teknikal hari ini prediksi bergerak mix cenderung melemah terbatas. Indikator MACD positif melemah, indikator stokastik overbought, indikasi dead cross, lalu indikator RSI-nya netral. Sehingga ISG diprediksi bergerak di rentang 5.948 hingga 6.200. Dan beberapa saham yang menarik secara teknikal ada TINS. TINS trading buy, trading range di area 1.500 hingga 1.655. Volume transaksi meningkat, indikator MACD positif golden cross, indikator stokastik netral menguat, dan RSI-nya netral menguat. Selanjutnya ada Inco trading buy, trading range di area 4.720 hingga 4.940. Lalu ada Waskita trading buy, trading range di area 1.025 hingga 1.120. Selanjutnya ada AALI rekomendasi sell, trading range di area 8.750 hingga 9.125. Lalu yang terakhir ada MDKA, rekomendasi sell, trading range di area 2.690 hingga 2.870. Next, selanjutnya update stock pada hari ini. Untuk rekomendasi trade yang memiliki rentang waktu hold posisi kurang lebih 30 hari, dan jika ada tanda bintang itu berarti rekomendasi baru, kita mempertahankan ITMG, TINS, dan juga UNTR. Dan kita baru saja menambahkan PTPP dan juga SOCI untuk rekomendasi buy. PTPP target di 1.330 dan SOCI di 266. Selanjutnya rekomendasi swing trade yang memiliki rentang waktu hold posisi 3 sampai 10 hari, kita masih mempertahankan Wood, Indica Energy, dan juga WIM. Sementara itu untuk rekomendasi day trade terdapat 15 saham, 9 saham diantaranya rekomendasi buy dan sisanya rekomendasi sell, diantaranya ada TINS, Inco, Waskita, PTPP, Antam, MDKA, hingga BSD. Demikian ulasan komentari pada pagi hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya beredar agar informasi ini sampai ke seluruh investor pasar modal Indonesia. Terima kasih dan happy trading traders.